mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Barakatuh, makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama dengan Amel. Kali ini di program spesial Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas ya. Dan Mitra Pas, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan taubat. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita, ada Ibu Nyai Haja Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2 terkait dengan keutamaan taubat, apalagi ini masih di awal-awal bulan Rajab juga ini Bu Nyai. Jadi kesempatan kita untuk bertaubat, untuk menghapus semua dosa-dosa, untuk berdoa kepada Allah ini yang sungguh-sungguh ini kita bisa lakukan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diberikan ini dulu untuk Mitra Pas semuanya Bu Nyai. Monggo. Iya. Buat para pendengar yang berbahagia, terutama ya ibu-ibu JP3M Kabupaten Pati, selamat pagi, selamat mendengarkan Ruang Muslimah yang ada di Pas FM 101 FM, begitu ya. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang telah kemarin ya diterangkan Ibu Nyai Hajah Makfuratun, masalah keutamaan dalam bulan Rajab ya. Memang di dalam bulan Rajab termasuk salah satu adalah bulan yang mana minha arba'atun hurum, 4 bulan yang termasuk yang dimuliakan Allah. Untuk itu anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa rajabun. Jadi kesempatan kita, alhamdulillah Mbak Amel masih diberikan umur panjang, sehingga masih kita di dalam bulan Rajab diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberikan juga umur pada bulan Sya'ban, dan juga kita dipanjangkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Maka tak henti-hentinya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, begitu. Para pendengar Ruang Muslimah yang berbahagia, kita melihat bahwa anibu ila rabbikum, bertobatlah kita semua ila rabbikum, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfiru min dunubikum, dan mohonlah ampun min dunubikum, dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita manusia, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Orang yang baik, Mbak Amel, yaitu orang yang mengakui bahwa dirinya ada dosa, sehingga setiap saat,
Setelah sholat kita baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kita ingat bahwa dosa-dosa kita mohon ampun kepada Allah. Wajtanibul ma'asi, dan jauhilah perbuatan maksiat fi syahril haram, di dalam bulan yang dimuliakan Allah, wa huwa Rajabun, yaitu pada bulan Rajab. Karena di bulan Rajab turun rahmahnya Allah, kebaikan Allah, jurmul abdi, kepada hamba yang berbuat dosa. Jadi mungkin yang pada bulan-bulan yang lalu kita tidak, biasanya kan enggan kalau tidak puasa wajib itu ya rasa-rasa begitu ya. Ini ada kesempatan di bulan Rajab karena sebentar lagi kita Sya'ban dan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ya, bagi para pendengar mungkin yang masih punya utang Ramadan ya. Atau kalau tidak punya utang, kita ambil Senin, Kamis atau Ayyamul Bid ya. Yang mungkin itu memang ada hadisnya yang sahih, yaitu kita ambil sehingga kita alhamdulillah diberikan oleh Allah ya panjang umur di dalam bulan Rajab ya. Begitu. Iya, menarik sekali Mitra Pas. Di pagi hari ini kita akan masih membahas mengenai keutamaan taubat. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung juga kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa juga bergabung bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai keutamaan taubat. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877. Yang sudah gabung, halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Monggo, dari siapa, di mana? Dari Bapak Abdullah di Gunung Wungkal. Pak Abdullah di Gunung Wungkal. Nggih, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini ada dua pertanyaan yang Bapak tanyakan. Satu, keutamaan. Ini ada orang berpuasa ketika wajib itu ada hutang puasa. Hutang puasa wajib itu antara keutamaannya itu lebih utama fidyah atau qada. Satu. Hutangnya karena apa ini, Pak? Halo? Hutangnya karena apa? Gimana Mbak Amel? Hutang puasanya karena apa? Wajib, ya karena udzur. Karena ada udzur, beliau itu punya hutang puasa kontraktual. Dalam perjalanan lebih dari 100 kilo atau itu ada udzur ketika puasa wajib, dan beliau keutamaannya itu di fidyah atau di qada. Iya, oke. Dan keduanya, Bapak pernah dengar cerita dari Rasulullah. Ada Al-Faqir, sahabat Rasulullah, itu beliau itu istilahnya pengantin baru. Pas menjelang puasa, beliau itu tidur bersama istrinya. Nah, beliau itu menjalankan maaf jima bersama istrinya pas di siang bolong itu.
Terus beliau matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ketiduran bersama istri, tapi saya melakukan bla 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 bla. Ya gini aja, kamu itu bayar aja selama kamu ini di bulan puasa memberi makan orang 60. Kalau tidak 60, ya udah berilah kamu itu sekian mud kurma. Saya itu paling tidak punya ya Rasulullah. Sedangkan lingkungan saya itu orang kaya semua. Jadi akhirnya para sahabat beliau itu, para sahabat Rasulullah itu istilahnya sokongan untuk membayar dari sahabatnya itu. Akhirnya beliau tidak menggodok dan tidak membayar mud. Betulkah itu ya Bunyai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdullah yang ada di Gunung Wungkal yang sudah bergabung. Nah, ini tadi pertanyaannya terkait dengan puasa ini Bunyai ya sebenarnya ya. Kalau misalkan kita tidak bisa puasa Ramadan karena satu dan lain hal, kemudian ini apakah lebih utama dibayar fidyah atau qadha puasa ini Bunyai? Monggo. Iya. Buat Bapak Abdullah. Bapak Abdullah. Ya. Selamat pagi, ya mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaan sudah saya dengar, yaitu ada orang yang dalam bulan Ramadan di tengah siang bolong begitu ya. Dia ini melakukan suami istri karena pengantin baru kan. Mungkin tidak tahan begitu ya. Untuk itu bagaimana? Apakah itu qadha atau itu membayar 60 ya orang? Oh, itu beda pertanyaan ini Bunyai. Oh, beda. Pertanyaannya itu ada dua pertanyaannya. Oh, ya? Yang pertama karena memang suatu hal atau mungkin perjalanan jauh atau sakit. Nah itu pertamanya bayar fidyah dulu atau bayar qadha. Kemudian tadi yang kedua itu adalah yang cerita sahabat Nabi itu tadi. Oh gitu. Iya. Jadi saya jawab yang pertama, yaitu kalau kita meninggalkan ya puasa di bulan Ramadan, tentunya kita ini harus mengganti ya, karena di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar begitu. Jadi Bapak Abdullah itu ya, kalau kita dalam bepergian ya yang mana sudah sampai pada sampai pada jarak tadi ya, kita ini mungkin ya di perjalanan kita mungkin agak kurang sehat, boleh kita tidak berpuasa, tapi kita harus mengganti di sini min ayyamin ukhar, di waktu yang lain. Tapi tidak boleh sampai pada waktu Ramadan lagi. Ya. Jadi kalau kita punya hutang Ramadan yang dulu, sampai 1 tahun datang Ramadan lagi kok belum dibayar, ini seseorang harus membayar fidyah, yaitu kena denda karena memang diberi waktu untuk 1 tahun. Ya, itu jawaban yang pertama. Jadi harus mengqadha puasa bulan Ramadan tadi yang sudah ditinggalkan di hari yang lain. Ya. Jangan sampai melewati Ramadan berikutnya. Iya, enggak boleh ya.
Terus yang kedua ada seseorang tadi ya, berarti pertanyaan berbeda. Jadi ada seseorang pengantin baru, yang mana pengantin baru itu ya di waktu puasa dia berkumpul di siang hari ya. Ini bagaimana, apakah cukup dengan mengganti 60 ya kepada memberikan kepada orang miskin. Ya fakir miskin? Tidak cukup itu dendanya, tapi tetap kita juga harus membayar puasanya, gitu. Ya. Oke, itu tadi Pak Abdullah yang ada di Gunung Wungkal ya. Dan untuk yang sudah bergabung juga ada dari hamba Allah yang ada di Juwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Di bulan Rajab ini tanggal 9 jatuh pada hari apa? Bolehkah melakukan puasa sunnah pada tanggal tersebut? Pada 2 hari tanggal 9 dan 10. Nah ini terkait dengan puasa sunnah di bulan Rajab ini Bu Nyai. Iya. Jadi siapa penanyanya? Dari hamba Allah. Hamba Allah yang ada di Juwana. Sekali lagi sudah saya sampaikan, kalau saya atau kita semua di bulan Rajab ini, kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah hadis yang sahih, kita ambil saja, yaitu setiap Senin, setiap Kamis, setiap Senin, setiap Kamis ya, itu. Dan kalau mungkin di situ ada ya tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid, ya, kita pakai aja. Ya, mumpung masih diberi kesempatan di dalam kita, alhamdulillah umur kita ya di bulan Rajab begitu ya. Jadi masalah puasa itu tadi ya. Jadi kalau mungkin kan ada yang mempermasalahkan tidak ada hadisnya yang sahih begitu. Kita kan ada ya, waktu-waktu yang sahih kita kan ada di situ. Baik Senin, Kamis, Yaumul Bid itu ya kalau mungkin yang permasalahkan yang hadis yang sahih. Jadi sekali lagi itu jawaban kami. Jadi kita terutama baik semuanya yang masih punya utang, segeralah kita untuk membayar hutang kita kepada Allah. Ya, yang masih punya hutang Ramadan segera, karena lebih baik kita segera, jangan sampai ditunda-tunda. Toh kalau bulan Syawal itu kita sudah ada kesempatan 6 hari setelah bulan Syawal ya. Biasanya ibu-ibu 6 hari ya, itu dimanfaatkan untuk kita mengqadha kalau masih kita punya hutang. Karena kalau muda-muda tentunya ada menstruasi. Tapi kalau seperti kita tua-tua sudah tidak punya hutang ya. Ini kita mencari sunnahnya begitu. Tapi ini kalau misalkan mau puasa di tanggal 9-10 boleh Nje punya Nje? Iya, tapi itu tadi kalau yang dipermasalahkan adalah itu hadis sahih, ambil saja Senin, Kamis atau ya tadi Ayyamul Bid begitu. Oke, terima kasih untuk hamba Allah yang ada di Juwana yang sudah gabung. Mungkin kita akan melanjutkan lagi untuk materi kita yang masih ini. Oh, yang sudah telepon kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Monggo Bu Aja Pangati. Iya. Ini Bu Nyai siapa ya Mbak? Aku turu kok Mbak. Bu Aja Istiqomah, monggo Bu. Perlu tanya gitu. Agar Monggo. gua poso Rejab iki sepi tanggal setunggal, mangke malih di tengah bolong tanggal 12. Ngoten pripun. Apa kata-kata ini ku pinter nih. Oke. Siap. Sampun Ibu. Sampun. Terima kasih. Nah ini Bu Aja Pangati, kalau bolong-bolong tanggal 1 kemarin sudah puasa, ini nanti mau puasa lagi tanggal 10. Paling banyak ini puasanya berapa hari ini di bulan Rajab ini Bu Nyai, monggo.
Jadi sekali lagi ya Bu Pangati yang ada di Ngembe. Daerah suatu Ngembe ya. Iya. Di Telaga Bungo ya. Jadi kalau di dalam kita puasa di bulan Rajab itu tidak ada hitungan ya, harus berapa hari itu tidak ada ya. Jadi kita tadi kalau mungkin ya panjenengan sudah mungkin tidak punya hutang ya kita semampunya, tidak ada kata bilangan seperti kalau kita puasa di bulan Ramadan dalam 1 bulan full begitu. Tapi kalau puasa-puasa baik itu di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu tidak ada jumlah ya. Jadi kita mungkin diambil Senin Kemis atau ya berapa hari yang panjenengan lakukan itu tidak apa-apa begitu ya. Makin banyak hari mungkin Senin Kemis 1 Rajab di puasa terus padahal sebelumnya tidak pernah. Ini juga baik ya. Jadi tidak ada puasa Rajab itu hari berapa hari itu tidak ada begitu. Asal sudah ada tidak ada tanggungan puasa di bulan Ramadan itu tadi. Iya. Kalau ada tanggungan di bulan Ramadan, tentunya niatnya itu adalah qadha. Ya, wajib ya. Kalau kita tidak ada tanggungan, mungkin kita kebetulan puasa Senin, ya kita puasa sunnah aja. Ya, niatnya puasa sunnah, Allah akan memberikan puasa Senin atau Kemis dan Allah juga akan memberikan yaitu kita puasa di bulan Rajab, tapi cuma sunnah aja. Oke, ini sudah ada yang gabung lagi dari Bu Titi yang ada di Kaborongan. Apakah qadha puasa Ramadan yang fardu yang kebetulan kita bayar di saat bulan Rajab seperti ini bisa kita double sambil juga ikut niat puasa sunnah Rajab? Jadi puasanya niatnya 2, puasa qadha sama puasa sunnah Rajab biar dapat pahala ganda, dapat pahala fardu dan sunnahnya sekaligus. Oke, Bu Titi yang ada di Kaborongan, kita jeda dulu, sabar dulu untuk jawabannya. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu Mitra Pas. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Masih di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Mitra Pas, Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai keutamaan taubat bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Istiqomah. Untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Abdullah. Ini kan biasanya para yang sering menggunakan yang sering melakukan puasa-puasa ngalap sapat barokah puasa-puasa sunnah, biasanya kan ada di awal bulan dan akhir bulan, artinya tanggal 1 selain Senin Kemis ini. Ada yang puasa seperti itu. Dan bagi para versi ulama itu biasanya menyuruhnya itu dari tanggal 13, 14, 15. Ada yang lebih istimewakah antara puasa-puasa yang lain Senin Kemis maupun awal bulan, akhir bulan, terus dibandingkan dari
versi para ulama itu dari tanggal 13, 14, 15. Ada keistimewaankah di tanggal 13, 14, 15 itu punya? Begitu aja dari saya, Bapak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah untuk pertanyaannya ini terkait dengan puasa-puasa sunnah yang memang sering kita lakukan di banyak, ada di awal bulan, ada di akhir bulan. Nah, kemudian ada juga di tanggal 13, 14, 15. Ini apakah ada keistimewaannya ini Bunyai di tanggal-tanggal tersebut? Dari Pak Abdullah yang ada di Gunung Bungkal. Iya, sebelumnya saya mau menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Yang tadi dulu ya sebelumnya ya, yang sebelum kita jeda dari Bu Titi yang ada di Kaborongan dulu tadi, apakah qodho puasa Ramadan yang fardu yang kebetulan kita bayar di saat bulan Rajab seperti ini bisa double sambil juga ikut niat puasa sunnah Rajab biar dapat pahala ganda, dapat pahala fardu dan juga dapat pahala sunnah sekaligus dua ini punya. Ibu Titi yang ada di Kaborongan, kalau memang ibu masih punya hutang qodho bulan Ramadan dan kebetulan dilakukan di bulan Rajab ya, mungkin Senin atau Kamis ya, atau hari yang lain ya, ini cukup satu niat saja ya. Niatnya itu adalah qodho puasa di bulan Ramadan, otomatis Allah akan memberikan pahala puasa, baik mungkin di hari Senin atau Kamis atau hari yang lain ya. Jadi cukup satu karena niat yang qodho itu bisa tadi karena wajib itu bisa memasukkan sunnah. Tapi kalau mungkin masih punya qodho ya hutang di bulan Ramadan, tapi ya niatnya Mbak Amel ya puasa sunnah ini tidak boleh karena masih punya qodho, punya hutang wajib ya. Jadi kalau kita punya utang wajib, yang kita utamakan itu adalah mengqodho puasa yang telah kita tinggalkan di bulan Ramadan yang lalu. Ya, adapun di dalam bulan Rajab ya ketepatan kita otomatis tidak usah kita niatnya itu dua. Ya, jadi otomatis begitu. Itu tadi Bu Titi. Jadi niatnya cuma satu aja, niat qodho aja, insya Allah nanti dapat pahalanya, dapat ganda, dapat pahala dua puasa sunnah dan juga puasa wajibnya itu tadi punya Injih. Itu tadi Bu Titi, terima kasih ya. Kemudian dari Pak Abdullah yang ada di Gunung Bungkal tadi bunyi terkait dengan puasa sunnah di tanggal-tanggal yang tadi di awal, di akhir, kemudian apakah ada keistimewaan untuk tanggal 13, 14, 15 sehingga ini ada bisa puasa sunnah di situ bunyi? Monggo. Iya. Memang kita di dalam juga hadis sahih ya, itu memang hadisnya sahih. Di setiap bulan kita ada hari yang Senin atau hari Kamis dan juga Ayyamul Bid. Ini adalah memang kita disunahkan ya, disunahkan untuk puasa di hari itu ya. Pertanyaannya ada apa apakah tadi? ada hal-hal yang istimewa di hari-hari tersebut? Iya, ya, ini setiap bulan ya, setiap bulan. Jadi tidak cuma di bulan Rajab ya. Ini setiap bulan kita ya disunahkan untuk puasa itu dengan juga hadis yang sahih itu ya. Jadi kalau bisa ya kita mumpung masih diberikan kesempatan untuk puasa ya
Ini kadang-kadang kalau kita puasa selain bulan Ramadan, kalau tidak di Benar-benar niat. benar-benar niat. Ini kadang-kadang rasanya ya, tapi kalau sudah terbiasa sunnah Senin Kemis, otomatis tidak usah sahur ya, otomatis hari Senin puasa, hari Kemis puasa, dan Ayyamul Bid itu juga puasa ya. Ini ya dengan kita puasa itu memang kita diberikan Allah lebih sehat ya. Jadi puasa itu juga untuk menyehatkan badan ya. Ini sehingga dengan kita puasa tidak puasa ini makanan masuk terus ya. Jadi sekali lagi Pak Abdullah ya. Jadi itu tadi, jadi untuk ya kita mencari kesunahan di bulan-bulan, setiap bulan, bukan cuma untuk bulan Rajab gitu. Iya, itu tadi untuk Pak Abdullah, terima kasih. Kita lanjutkan lagi untuk tema kita, keutamaan taubat yang memang masih banyak dan belum sempat diuraikan. Monggo punya. Para pendengar Ruang Muslimah yang berbahagia, jadi kembali kepada bulan Rajab tadi, anibu ila rabbikum. Jadi kita diingatkan bahwa sebentar lagi kita masuk di bulan Rajab, sudah bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan nanti bulan Syawal. Diingatkan bahwa kita manusia banyak dosa. Tentunya tidak hari-hari atau bulan itu saja, kita setiap saat kita bertobat. Karena termasuk syarat daripada kita masuk surga yang terakhir itu adalah tobat. Jadi 4 kriteria kita masuk surga. Pertama, iman dan amal soleh. Yang kedua, takwa kepada Allah. Yang ketiga, berjuang dan berkorban. Yang keempat itu adalah tobat. Yang mana tobat yang diterima, yang dimaksud itu adalah tobat yang bagaimana? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135, 136. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dari orang-orang yang bila mana namanya orang ya terlanjur ya mengerjakan sesuatu yang keji atau berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, ya terlanjur dosa gitu. Maka ingat Allah, ingat kepada Allah ya, dan mohon ampun terhadap dosa mereka. Dan tidak ada yang memberikan ampunan terhadap dosa-dosa itu kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak meneruskan apa yang telah mereka lakukan, sedang mereka sama mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan beberapa surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan itulah sebaik-baik balasan bagi mereka yang beramal. Jadi yang dimaksud dengan tobat nasuha itu tobat yang bagaimana? Apakah kita cukup ya dengan ucapan kita Astaghfirullahaladzim, Sayyidul istighfar kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bukan, belum cukup bilisan, tapi harus kita buktikan. Karena kalau cuma bilisan saja, setiap kita dosa astagfirullahaladzim, dosa lagi astagfirullahaladzim. Ini al-mustaghfiru bilisan, al-musirru ala dzambi kal mustahzi'i bi rabbih. Jadi orang yang mohon ampunan dengan lisan saja tanpa dibuktikan, sedang dia perbuatannya terus-menerus berbuat dosa. Ini diibaratkan kal mustahzi'i bi rabbih, yaitu seperti mengejek Allah begitu. Untuk itu ada kriteria ya bagaimana tobat yang diterima oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat yang diterima oleh Allah itu tobat yang nasuha, dibuktikan dengan perbuatannya. Untuk itu di dalam Al-Quran juga watubu ilallahi jami'an. Jami'an itu semuanya. Kalau kita tobat semuanya, lisan bertobat, perbuatan bertobat ya. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu ilallahi jami'an. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tobatlah kamu sekalian kepada Allah, hei orang yang beriman, agar kamu sekalian berbahagia. Nah, di dalam sementara hukama berkata tobat seorang bisa diketahui dengan 4 perkara. Ya, dinyatakan nasuha. Pertama, dia setelah tobat betul-betul dia bisa menahan lisannya dari bicara yang berlebihan. Ya, yang berlebihan, baik itu dari ghibah atau dari adu domba dan dari dusta. Jadi tobat betul-betul ya. Jadi apa yang dilakukan ya tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, dia sudah tidak merasa di hatinya terdapat sifat dengki dan tidak ada pula rasa memusuhi kepada seorang. Tidak punya hati dendam, pokoknya hatinya api. Gitu. Yang ketiga, dia menjauhi ya orang soleh yang dikumpuli. Ya. Apakah orang yang tidak soleh tidak boleh berkumpul? Boleh, asal kita jangan sampai kita ikut dalam yang perbuatan yang jelek. Kalau bisa orang yang jelek kita ajak kepada kebaikan, kita ajak baik. Jangan sampai kita yang baik menjadi malah jelek. Untuk itu kan tombok hati ya Mbak Mela ya. Itu wong kang soleh kumpulan. Ya. Yang keempat, yang terakhir, dia selalu menyiapkan diri untuk mati dengan rasa menyesal dari dosa serta mohon ampunan dari dosa yang telah lalu dan sungguh-sungguh taat kepada Allah. Nah, ini namanya tobat nasuha, tobat yang diterima oleh Allah. Jadi tidak cukup lisan kita istighfar, sayyidul istighfar, lamis lambini. Ini sudah ada yang gabung lagi Bu Nyai dari Pak Ali yang ada di Rembang. Assalamualaikum Bu Nyai. Tolong dibacakan Allahumma anta robbi la ilaha
Haila anta holaktani dan seterusnya. Terima kasih untuk Pak Ali. Mohon sabar dulu, kita jeda kembali. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. Masih di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, tadi sebelum jeda sudah ada yang gabung, Pak Ali yang ada di Rembang, untuk bisa dibacakan Bu Nyai. Ini Sayyidul Istighfar, monggo Bu Nyai. Iya. Buat Pak Ali yang ada di Rembang, ya suruh bacakan, tak bacakan, insya Allah hafal. Jadi memang kalau istighfar biasa, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau ini namanya Sayyidul Istighfar, ya. Kalau kita untuk mohon maaf kepada Allah itu lebih jos, ya. Begitu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya begini ya, mungkin Pak Ali yang ada di Rembang mungkin pengen tahu artinya, begitu ya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku melaksanakan segala ketentuan dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang telah aku lakukan. Aku mengakui kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Dan aku juga mengetahui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku. Karena tidak ada yang memberi pengampun kecuali Engkau. Jadi Pak Ali artinya bagus. Ini dihafalkan ya. Setelah sholat, lebih-lebih kalau Pak Ali bangun malam sholat tahajud, bacalah ya. Jadi untuk mohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, itu tadi Pak Ali ya. Kemudian ada Mama Tum yang ada di Pule yang sudah gabung. Assalamualaikum Bu Nyai. Mau tanya, kalau ada orang yang sedang sakit dan tidak bisa puasa di bulan Ramadan, apakah wajib membayar hutang atau tidak? Monggo. Loh, ya harus. Harus puasa itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau meninggalkan puasa harus diganti min ayyamin ukhar, dari hari yang lain. Kalau itu sakitnya sudah sembuh, begitu ya. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit, sakitnya kok sembuh, lain waktu, ini harus diingat-ingat ya, hutangnya berapa, itu harus diganti di hari yang lain. Tidak boleh kita sakit terus kita mengeluarkan fidyah, nanti kenaan sing duwe beras ya. Jadi tetap puasa itu diganti kalau memang dalam sudah sehat. Tapi kalau mungkin ya belum sampai mengganti, orang ini sudah tidak ada mungkin ya, karena bulan Ramadan sakit, tapi belum sampai kebayar, ini orang itu meninggal, boleh
dari pihak keluarga ini bisa mengganti ya. Ataupun juga dua-duanya mengganti, diganti keluarganya dan juga boleh diganti fidyah. Dua-duanya lebih bagus ya. Oke, terima kasih Mama Tum. Dan kemudian ini ada yang gabung lagi. Mohon untuk dijelaskan doa mustajab untuk orang tua, istri dan saudara yang sudah meninggal dunia sedangkan makamnya di beberapa tempat yang berjauhan. Jadi di makam yang berjauhan. Ya, kita kalau setelah sholat kita ya bacakan surah Al-Fatihah atau surah Ikhlas atau apa ya, kalimat thayyibah. Nama-nama itu kita Khususan. ya kita khusus kita hadiahkan ya. Maka dari itu doanya mungkin kalau kita sudah membaca Fatihah atau kalimat thayyibah, di situ kan ada Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna ya, dan seterusnya untuk kepada siapa itu tadi begitu ya. Baik yang berjauhan tempat ya sampai begitu ya. Jadi apa mungkin bacaan ya yang itu ya kita Al-Qur'an mungkin. Wah, kita ingat kepada orang tua kita. Kita bacakan satu Al-Qur'an kita hadiahkan ya. Itu juga bisa. Kalau mungkin ya lebih pendek atau Al-Fatihah atau surah Ikhlas atau kalimat thayyibah itu juga bisa ya. Jadi yang Anda baca itu pahalanya dihadiahkan kepada khususan siapa keluarga yang telah disebut itu tadi. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Bu Nyai, ini waktunya kita sudah habis. Ini mungkin bisa sedikit kesimpulannya di pagi hari ini, monggo Bu Nyai. Ya. Para pendengar Ruang Muslimah yang berbahagia, tentunya yang berada di mana saja, begitu. Alhamdulillah ya. JP3M yang sudah bergabung di PAS FM ya. Alhamdulillah pada hari ini ya kita menerangkan masalah taubat ya. Jadi kembali tobat yang diterima oleh Allah itu adalah tobat yang nasuha. Jadi kalau kita cuma tobat bil lisan ini tidak diterima. Jadi 4 kriteria yang menjadikan tobat kita diterima oleh Allah, yaitu pertama tadi Mbak Amel bisa menahan lisan dari bicara yang berlebihan, baik dari ghibah, adu domba, dari dusta ya. Dan di dalam hati sudah tidak merasa di hatinya sifat dengki, tidak ada pula rasa memusuhi kepada seorang, dendam ya. Yang ketiga ini orang soleh kumpulono begitu ya. Yang keempat dia selalu menyiapkan diri untuk ya, menuju kematian, sehingga orang itu kalau ingat mati pasti mencari bekal yang banyak ya untuk menuju kematian. Karena ini kata Rasulullah termasuk secerdik manusia, yaitu orang yang banyak mengingat di dalam kematian. Sehingga kalau kita ingat mati tentunya cancut tali wondo untuk mencari bekal menuju ke alam selanjutnya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Terima kasih Bu Nyai untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda Mitra PAS yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan akhir kata informasi PAS FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.